Halo para penghuni planet manapun yang ada di seluruh alam semesta. Selamat datang kembali di Lazy Movie. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film komedi dewasa yang dirilis pada tahun 2012, mengisahkan sebuah boneka beruang yang bisa hidup dan menjalani kesehariannya seperti manusia pada umumnya, dengan konflik dilema antara cinta serta persahabatan. Jadi tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan film Ted. It began in 1985 in a town just outside Boston. Berawal di sebuah malam Natal, seorang anak bernama John Bennett menerima hadiah berupa boneka beruang dari kedua orang tuanya. John sangat menyukai boneka tersebut, yang kemudian dia beri nama Teddy. Dan sejak saat itu, John pun merasa bahwa dirinya kini telah memiliki sahabat baik. Hingga pada suatu malam ketika John akan pergi tidur, dia sempat berdoa dan berharap agar Teddy bisa berbicara, karena dengan begitu mereka bisa menjadi sahabat baik untuk selamanya. Beruntungnya, John memilih malam yang sempurna untuk membuat harapan tersebut, karena di keesokan harinya, secara ajaib, Ted menjadi boneka hidup. Help me! Ah! You're my best friend, John. Walaupun awalnya John terkejut, namun karena ini adalah harapannya, dia pun tersenyum bahagia dan langsung memeluk Teddy. Setelah itu, John menunjukkan Teddy yang telah hidup ini kepada kedua orang tuanya. Merry Christmas, everybody! Meskipun sempat ketakutan, namun setelah menerima penjelasan dari John, kedua orang tuanya pun akhirnya bisa menerima keajaiban si boneka beruang Teddy. Dan tidak butuh waktu yang lama, berita mengenai boneka beruang yang bisa hidup pun menyebar ke seluruh penjuru dunia, yang kemudian membuat Teddy menjadi selebritis terkenal. For some reason, I thought you were going to be taller. I thought you were gonna be funnier. Walaupun begitu, Teddy tidak pernah sekalipun melupakan sahabat terbaiknya, yaitu John Bennett. Waktu pun terus berlalu. John dan Teddy selalu menghabiskan waktu bersama, seperti yang dilakukan pria-pria dewasa lainnya, mulai dari mabuk, mengkonsumsi ganja, menggoda wanita, dan sebagainya. Bahkan ketika John memiliki pacar bernama Lori, Teddy pun masih mengikuti John untuk tinggal bersama di rumah Lori. Dan masalah pun dimulai ketika John serta Lori pulang dari perayaan hubungan mereka yang telah terjalin selama 4 tahun. Di mana Lori mendapati Ted memasukkan 4 wanita bayaran ke dalam rumahnya dan membuat semuanya menjadi berantakan. Ditambah lagi, ada kotoran manusia di lantai rumahnya, yang tentu saja hal ini membuat Lori menjadi sangat marah kepada Ted. Oh my God! I got some on my thumb! No! No, yes I did! Never could put that here again! Oh my God! Singkat cerita, ketika John sedang membawa Ted berjalan-jalan, John pun mencoba menjelaskan bahwa hubungannya dengan Lori sedang dalam masalah dan mereka membutuhkan sedikit ruang. Untuk itu, Ted diminta agar pindah dari rumah Lori. Walaupun Ted sangat berarti bagi John, namun di sisi lain, John juga sangat mencintai Lori. Dan John juga berjanji akan selalu ada jika Ted membutuhkan bantuannya, bahkan hanya untuk hangout sekalipun. Mendengar hal itu, Ted pun paham dan mengikuti permintaan John. Come here, bring it in, you bastard. Come on. I love you. Fuck. Shit, sorry, that's... Keesokan harinya, John mengantarkan Ted untuk melamar pekerjaan di sebuah toko grosir. Ted harus bekerja karena dia membutuhkan uang untuk membayar apartemennya sendiri. Ketika sedang interview, Ted mengeluarkan kalimat-kalimat tidak pantas yang tidak seharusnya diucapkan. Akan tetapi, si pemilik toko justru langsung menerima Ted karena menganggapnya sangat berani. That's because everyone's mouth is usually full of your wife's box. You're hired. Shit. Sepulang dari kerjanya, Ted bersama John berjalan-jalan di sebuah taman untuk menikmati ganja. Tiba-tiba mereka didekati oleh seorang pria bernama Donnie bersama anaknya yang bernama Robert, di mana mereka mengaku sebagai penggemar berat dari Teddy. Namun di balik itu, ternyata Donnie bermaksud ingin membeli Ted. Namun dengan tegas permintaan tersebut segera ditolak oleh John. Karena menerima penolakan, Donnie kemudian memberi alamat serta nomor teleponnya kepada John. Jika saja suatu saat John berubah pikiran dan ingin menjual Ted. Will do. Look, here it goes in a really important pocket for really important stuff. Okay? Di malam harinya, John membantu Ted pindah ke rumah sewa baru yang akan ditinggali oleh Ted sendirian. Dan ya, ini merupakan malam terberat bagi John serta Ted. Karena setelah puluhan tahun bersama, kini mereka harus tinggal di tempat yang berbeda demi kebaikan bersama.
Keesokan harinya, Lori mengucapkan terima kasih kepada John karena telah mau melakukan perubahan besar dalam hidupnya demi hubungan mereka. Sedangkan Ted yang kini bekerja sebagai seorang kasir mendapati karyawan baru bernama Tammy Lynn. Dan sejak dalam pandangan pertama ini, Ted pun jatuh cinta. Singkat cerita, ketika sedang bekerja, John mendapatkan telepon dari Ted yang mengajaknya untuk datang serta menghisap ganja bersama. Awalnya John sempat menolak karena dia sedang berusaha menjadi dewasa demi Lori. Namun, karena Ted menjanjikan sebuah video yang sangat diinginkan oleh John, dia pun akhirnya tidak bisa menolak. Di mana John kemudian meminta izin pulang kepada bosnya dengan alasan Lori sedang terluka karena digigit seekor anjing. Well, go. Take care of it. Let me know how she is. Thank you. Go. Singkatnya, John serta Ted pun menghabiskan waktu dengan menonton video serta menghisap ganja sambil membahas pekerjaan mereka masing-masing. Tidak lupa, Ted juga menceritakan tentang pertemuannya dengan seorang gadis bernama Tammy Lynn. Brandy, Heather, Channing, Brianna, Amber, Sabrina, Melody, Dakota, Sierra, Bambi, Crystal, Samantha, Brandy Lynn, Heather Lynn, Tammy Lynn. Fuck! Di hari berikutnya, Ted dipergoki oleh bosnya sedang bercocok tanam dengan Tammy Lynn di dalam gudang. Akibatnya, Ted pun dipanggil ke kantor untuk diinterogasi. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Ted yang tidak masuk akal, sang pemilik toko justru mempromosikan jabatan Ted. I'm promoting you. You got a lot of problems, don't you? Malam harinya setelah selesai bekerja, Ted tiba-tiba dihampiri oleh Donnie yang mencoba membujuk Ted agar mau ikut dengannya, dengan menjanjikan uang pinjaman serta tempat tinggal yang lebih bagus. Namun dengan tegas, Ted menolak itu semua. Setelah itu, Ted dan juga Tammy double dating dengan John serta Lori. Namun, acara yang seharusnya menyenangkan tersebut justru berakhir dengan pertengkaran antara Tammy serta Lori akibat kesalahpahaman. You know what? I gave birth once, bitch. I could kick your fucking ass, and you better never show your face around Quincy. Di sini juga Lori ternyata telah mengetahui bahwa tadi siang John pergi dari kantornya untuk mendatangi Ted. Dan hal itu pun membuat Lori akhirnya marah kepada John. Namun, segera John meminta maaf dan meminta satu kesempatan lagi untuk merubah segalanya. I just farted. That was a man fart. Di malam berikutnya, Lori mengajak John untuk mendatangi pesta di rumah bosnya yang bernama Rex. Di sini, sebenarnya Rex sangat menyukai Lori dan telah berkali-kali membujuk Lori untuk menjalin hubungan dengannya. Namun hal itu tidak pernah terwujud karena Lori sangat mencintai John. Tidak lama kemudian, Rex mengajak John untuk minum bersama di ruangan lain. Dan dalam perbincangan mereka, tiba-tiba John menerima telepon dari Ted yang memintanya untuk datang ke rumah karena Ted sedang mengadakan pesta. Awalnya John menolak karena dia sedang bersama Lori. Namun, karena di rumah Ted ada Jeff Gordon yang mana merupakan idola masa kecil mereka, John pun tidak bisa menolak kesempatan itu. Di mana John kemudian meminta bantuan dari Rex untuk menutupi kepergiannya dari Lori dan berjanji akan kembali dalam waktu 30 menit. I'm gonna have sex with your girlfriend. Sesampainya di rumah Ted, John pun segera bertemu dengan idola masa kecilnya, yaitu Jeff Gordon. Pada akhirnya mereka pun bersenang-senang, mulai dari memakai kokain, mabuk, menghisap ganja, bertengkar dengan tetangga, bertengkar dengan bebek, kok ada bebek anjir? Hingga pada akhirnya John pun menyadari bahwa dia telah pergi terlalu lama. Dan ketika John bergegas untuk kembali, tiba-tiba saja Lori sudah muncul di depan rumah Ted. Dan pertengkaran hebat pun akhirnya terjadi, di mana Lori kemudian mengusir John dari apartemennya serta meminta kunci mobilnya dan mengakhiri hubungan mereka. Lalu pergi meninggalkan John sendirian tanpa mau mendengarkan penjelasan apapun. Ted yang belum mengetahui pertengkaran ini lantas kembali mengajak John untuk berpesta lagi. Namun karena John yang merasa hidupnya baru saja berakhir, justru menyalahkan Ted atas kejadian ini. Di mana Ted yang tidak tahu apapun sempat meminta maaf, namun John tidak bisa menerimanya dan sempat mengatakan bahwa dia tidak mau lagi bertemu dengan Ted, lalu pergi dengan berjalan kaki. John kemudian tinggal sendirian di sebuah hotel, dan malam ini adalah malam terberat untuk John, Lori, dan juga Ted. Keesokan harinya di tempat kerja Lori
Rex yang mendengar bahwa Lori kini telah melajang kembali mencoba merayunya serta meminta Lori untuk memberinya kesempatan dengan pergi bersamanya ke sebuah konser musik. Dan karena Lori juga tidak ingin terus larut dalam kesedihan, dia pun akhirnya menerima ajakan Rex. Dan di malam harinya, Ted tiba-tiba mendatangi hotel John untuk memberitahunya bahwa Lori sedang pergi bersama Rex ke sebuah konser musik. Di sini juga Ted mencoba menjelaskan bahwa John menyalahkan Ted atas hal yang dilakukan oleh John sendiri. Ted tidak pernah memaksa John untuk datang ke pestanya. Semua itu adalah pilihan John sendiri. Namun, pembicaraan mereka ternyata tidak berjalan dengan baik, yang pada akhirnya terjadilah pertarungan antara Ted melawan John. Why are you crying? My dick is pushed by the TV. Pada akhirnya Ted serta John pun saling memaafkan karena mereka merasa masih saling menyayangi sebagai sahabat selamanya. Di sini kembali Ted mengajak John untuk pergi ke konser musik demi mendapatkan kembali hati Lori. Singkat cerita, di konser musik ini ternyata Ted mengenal sang vokalis band yang akan mengisi acara tersebut. Sehingga John lantas mendapatkan akses untuk bernyanyi di atas panggung, di mana John kemudian mempersembahkan lagu untuk wanita tercintanya yaitu Lori. Sebuah lagu yang menjadi kenangan ketika mereka pertama kali bertemu. All I wanted was a sweet distraction. Still better than Katy Perry. We move as one. Dan ya, suara John hancur total, sehingga membuat para penonton memaksa John untuk berhenti. Keesokan harinya Ted mendatangi rumah Lori untuk memberi penjelasan bahwa apapun yang dilakukan oleh John semua itu adalah salahnya. Dan jika Lori mau memberi kesempatan kepada John, Ted pun bersumpah untuk pergi dan tidak akan kembali ke dalam kehidupan John untuk selama-lamanya. Walaupun itu penawaran yang bagus, namun Lori tidak ingin Ted melakukan hal tersebut. Masalah ini hanya antara John dan dia, yang sepertinya tidak bisa lagi diperbaiki. Namun, kembali Ted menyakitkan Lori bahwa sikap John itu dikarenakan keberadaannya. Dan jika Lori mau menemui John walau hanya sekedar berbicara, Ted pun berjanji akan menghilang saat Lori sudah pulang nanti. Ya pada akhirnya Lori pun setuju untuk menemui John di sebuah kafe. Dan tidak lama kemudian, setelah kepergian Lori, tiba-tiba Donnie bersama anaknya datang dan langsung menculik Ted. Hi Ted. Fuck. Di sisi lain, Lori dan juga John akhirnya kembali bertemu. Di sini, John segera mengatakan bahwa dia sangat menyesal dan siap untuk berubah. Namun John yakin Lori tidak ingin lagi mendengarkannya. Maka dari itu, John tidak akan memaksa lagi Lori untuk kembali dengannya. Karena John sadar bahwa selama ini, dia hanya menjadi pacar yang menyebalkan dan tidak sepantasnya untuk mendapatkan Lori. Dan John juga berharap setidaknya mereka masih berteman. Setelah mengatakan itu, John pun pergi meninggalkan Lori. Sementara itu, Ted mengalami nasib naas setelah dibawa ke rumah Donnie dan menjadi mainan Robert, di mana Teddy yang berbicara kasar lantas membuat Robert marah dan menarik telinga Ted hingga terputus. Menyadari situasinya dalam bahaya, Ted kemudian mengajak Robert untuk bermain petak umpet. Dan Ted mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Akan tetapi sesampainya di depan pintu keluar, dia mendapati Donnie sedang menari di depan televisi. Ted pun beralih menuju dapur dan mendapati stapler yang kemudian dia gunakan untuk menyambung kembali telinganya. Lalu bergegas untuk menghubungi John menggunakan telepon rumah Donnie. Di sisi lain, John yang sedang berjalan kemudian diminta oleh Lori untuk masuk ke dalam mobil karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Di waktu yang sama, John beberapa kali menerima telepon dari nomor Donnie yang sudah dia blokir. Awalnya John mengabaikan panggilan tersebut, namun karena telepon terus berbunyi, dia pun akhirnya menerima panggilan itu. Dan betapa terkejutnya John setelah mendapati suara Ted yang mengaku telah diculik oleh Donnie. Namun sebelum Ted mengatakan di mana dia sekarang, Donnie berhasil mencabut kabel teleponnya. Beruntung, John masih menyimpan alamat rumah Donnie di dalam dompetnya. Dan dengan bantuan dari Lori, John pun bergegas untuk mendatangi rumah Donnie. Sementara itu, Donnie yang menyadari keadaannya tidak aman, kembali memasukkan Ted ke dalam karung, lalu membawanya pergi dengan sebuah mobil. Beruntung, John serta Lori masih sempat melihat mobil Donnie. Yang pada akhirnya pengejaran pun terjadi.
Dalam pengejaran ini, Ted sempat berhasil melompat ke depan mobil Lori. Namun sayang, Donnie yang menyadari hal itu dengan cepat melakukan pengereman dan membuat Ted kembali masuk ke dalam mobil Donnie. Hingga pada akhirnya Ted berhasil membuat mobil Donnie mengalami kecelakaan dan mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri ke dalam gedung stadium. Namun langkahnya tidak mudah karena Donnie bergegas mengejarnya. Di sisi lain, Lori serta John yang ikut masuk ke dalam gedung sempat memberi bogem mentah kepada Robert. You can't have my teddy bear! Sementara itu, Ted mencoba melarikan diri dari Donnie dengan menaiki sebuah menara. Namun sayang, Donnie yang berhasil meraih kaki Ted justru secara perlahan membuat badan Ted menjadi sobek yang pada akhirnya hal menyedihkan pun terjadi. Di waktu yang sama, Donnie yang menyadari kedatangan para polisi lantas bergegas untuk melarikan diri. Sedangkan John dan juga Lori berusaha untuk mengumpulkan kapas-kapas yang tersebar dari dalam tubuh Ted. Dalam kejadian ini, Ted sempat memberi pesan terakhir kepada John agar tidak lagi kehilangan Lori karena Lori adalah bagian penting dari kehidupan John. Sebelum akhirnya, Ted berubah menjadi boneka biasa. John serta Lori pun bergegas membawa Ted pulang dan berusaha untuk menjahit kembali tubuh Ted. Namun sayang, usaha tersebut tetap tidak bisa membuat Ted kembali hidup. Dan ketika John sedang tidur karena kelelahan, Lori yang tidak bisa membiarkan John larut dalam kesedihan, lantas pergi menatap jendela dan membuat sebuah harapan. Keesokan harinya ketika John bangun tidur dan melihat keadaan Ted, tiba-tiba Ted! I'm alive, Johnny, so I'm a little fucked up. But I'm just kidding you. I thought it'd be funny if you thought I was fucking... Dua sahabat itu pun berpelukan bahagia dan John segera menyadari bahwa Lori lah yang telah membuat harapan agar Ted bisa kembali. Namun Lori justru mengatakan bahwa dia hanya berharap agar kehidupannya kembali. Pada akhirnya mereka bertiga pun kembali hidup bahagia, di mana John kemudian menikahi Lori dan Ted masih menjalin hubungannya dengan Tammy Lynn. Sedangkan Rex akhirnya menyerah untuk mengejar Lori dan tidak lama kemudian mengalami depresi berat, lalu meninggal karena penyakit saraf. Sementara Donnie akhirnya ditangkap oleh polisi atas tuduhan penculikan boneka kapas. Namun tuduhannya segera dibatalkan setelah semua orang menyadari betapa bodohnya tuduhan itu. Sedangkan anaknya yang bernama Robert mulai berolahraga dan menurunkan berat badan, hingga pada akhirnya menjadi Taylor Lautner. Kok bisa anjir? Taylor Lautner anjir. Oke, jangan lupa subscribe untuk pembahasan seru lainnya. Silahkan like kalau suka video ini. Silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.